Coba deh, bayangkan Anda lagi duduk di teras rumah. Anda lagi dengerin kakek Anda cerita soal masa lalunya. Pasti ceritanya bukan yang indah-indah ya kalau konteksnya sejarah kita. Betul banget, ini bukan cerita nostalgia masa muda, tapi kisah pelarian di masa pemberontakan DITII di Indonesia. Kakek ini cerita, suaranya mungkin masih agak bergetar ya, soal gimana keluarganya itu harus ngungsi, jalan kaki nembus hutan berkilo-kilo, cuma buat nyari secercah ruang yang bisa dibilang aman. Tapi nyatanya ruang aman itu cuma ilusi kan. Nah, itu dia tragedinya. Ada situasi paradoks yang benar-benar mencekik. Kalau mereka lari ke kota buat cari perlindungan, tentara Republik bakal langsung nuduh mereka sebagai gerilyawan. Oh iya, dan sebaliknya, kalau mereka diam aja di kampung halaman, mereka malah dicurigai sama gerilyawan sebagai mata-mata tentara. Serba salah. Bener, terjepit di lorong sempit antara hidup dan mati. Bersembunyi aja harus nahan napas, karena salah jawab pertanyaan dari pihak manapun yang lagi patroli, itu bisa berujung eksekusi di tempat. Itu sebuah kondisi psikologis yang luar biasa berat ya. Berada di ruang di mana setiap arah yang Anda tuju itu bisa bawa pada kematian. Anda sama sekali nggak punya kendali atas narasi siapa diri Anda di mata yang pegang senjata. Nggak ada kendali sama sekali. Di tengah kondisi tanpa ruang aman itu, agensi atau kekuatan yang tersisa pada manusia ya cuma satu, kegigihan murni untuk terus bernapas. Masuk akal. Insting bertahan hidup yang paling dasar. Ya, dan bagi Anda yang lagi dengerin penelusuran mendalam kita hari ini, mari kita resapi sebentar rasa frustrasi dari kisah sejarah ini. Karena narasi ketakutan tanpa jalan keluar yang diceritain sama penulis Irfan Palipui ini, sebenarnya adalah sebuah jembatan. Jembatan untuk bahas sesuatu yang lebih besar hari ini. Tepat, jembatan buat kita memahami realitas yang jauh lebih ekstrim, lebih sistematif, dan sedang terjadi hari ini di Gaza. Membuka diskusi pakai kisah sejarah personal kayak gitu menurut saya itu strategi penulis yang cerdas banget sih. Kenapa tuh? Ya, karena itu memaksa kita buat memanusiakan subjek yang belakangan ini sering banget cuma direduksi jadi deretan angka statistik di TV kita. Benar banget. Dan hari ini, misi kita adalah membedah esai sosiologis politis karya Irfan Palipui, esai yang coba menganalisis Gaza pakai kacamata teoritis yang, jujur aja, lumayan menantang cara kita berpikir. Tapi sebelum mulai, saya mau netapin aturan main kita dulu nih. Oke, silakan. Aturan main gimana maksudnya? Gini, kita duduk di sini bukan buat ngambil posisi politik sayap kiri atau sayap kanan ya. Kita hadir secara objektif aja buat menyelami argumen dan konsep filosofis dari sang penulis. Tujuannya ya buat paham secara analitis gimana kekuasaan di era modern beroperasi dalam mengontrol hidup dan matinya suatu populasi. Setuju? Dan buat bisa ngelakuin analisis objektif kayak gitu, kita memang harus rela ngelepasin sementara asumsi umum kita. Asumsi tentang apa itu perang, apa itu hukum, dan penjajahan di abad 21 ini sebenarnya kayak gimana sih bentuknya? Nah, mari kita mulai dari satu istilah berat yang jadi fondasi esai ini. Penulis pakai istilah nekropolitik. Jujur ya, ini kedengeran kayak bahasa akademis yang tebal dan agak mengintimidasi. Memang lumayan berat sih istilahnya. Kan kenapa penulis nggak pakai kata yang lebih umum aja, kayak penindasan gitu, atau konflik militer biasa? Apa sih bedanya nekropolitik ini dari pemahaman kita soal kekuasaan selama ini? Karena penulis ngerasa apa yang terjadi itu nggak bisa dijelasin pakai teori perang konvensional. Buat ngurai ini, esainya ngajak kita mundur bentar ke pemikirannya Michel Foucault soal biopolitik. Oke, biopolitik, gimana tuh konsepnya? Jadi, Foucault memetakan gini, di era monarki dulu, raja itu punya kuasa absolut buat mencabut nyawa. Kalau Anda ngelawan, ya Anda dihukum mati. Tapi di era modern, kekuasaan negara itu berubah wujud jadi lebih administratif. Fokusnya beralih ke membuat hidup. Membuat hidup, maksudnya ngurusin kesejahteraan gitu. Benar, negara ngatur kesehatan masyarakat, sanitasi, program vaksin, sampai angka kelahiran, tujuannya ya mengelola kehidupan itu sendiri biar populasinya produktif. Oh, oke. Jadi biopolitik itu pada dasarnya kekuasaan yang ngatur biar masyarakatnya sehat dan terkendali secara biologis ya. Iya. Terus nekropolitik masuknya di sebelah mana? Nah, disinilah Achille Mbembe masuk. Pemikir dari Kamerun ini yang gagasannya dipakai penulis ngasih kritik tajam. Mbembe lihat kalau biopolitik doang itu nggak cukup buat motret realita di beberapa belahan dunia. Makanya dia nyetusin nekropolitik.
Tunggu, ini lawan katanya berarti? Bukan cuma lawan katanya yang sekedar membiarkan orang mati ya, ini otoritas mutlak dari penguasa untuk mendikte secara aktif siapa yang berhak hidup dan siapa yang harus mati. Wah, Kematian di sini tuh bukan efek samping dari kebijakan negara, tapi instrumen atau justru tujuan utama dari politik itu sendiri. oke. Saya coba cari analogi yang pas nih di kepala. Kalau kekuasaan biopolitik itu ibarat tukang kebun yang rawat taman, nyiramin tanaman tertentu biar subur, ngasih pupuk, terus ngebiarin gulma mati sendiri. Iya, analogi yang bagus. Nah, berarti apakah nekropolitik ini ibarat sistem yang secara sengaja dan terencana naburin racun ke petak tanah tertentu, ya buat mastiin aja kalau nggak ada satupun benih yang punya kesempatan buat tumbuh di sana. Wah, analogi tukang kebun dan racun itu presisi banget. Dan bagian paling meresahkan dari proses meracuni tanah ini, itu tahapan awalnya. Tahapan awal gimana maksudnya? Melucuti kemanusiaan dari subjek yang ada di atas tanah itu. Esai ini narik garis sejarah panjang, ngebandingin kondisi Gaza sama era perbudakan di masa lalu. Perbudakan itu sering dilihat sebagai eksperimen paling awal dari penerapan nekropolitik. Tunggu sebentar. Nyandingin kata perbudakan buat ngebedah konflik geopolitik modern itu kan kerasa berat banget ya. Gimana proses pelucutan kemanusiaan ini dijelasin sama penulis? Apa korelasinya? Jadi gini, penulis ngeliat di sistem perbudakan masa lalu, orang tuh nggak cuma dipaksa kerja. Mereka kehilangan 3 lapis hak fundamental. Pertama, hilang ruang yang bisa disebut rumah. Kedua, hilang otonomi atau hak atas tubuh mereka sendiri, tubuhnya berubah jadi komoditas. Masuk akal. Terus yang ketiga? Ketiga, mereka kehilangan status politik. Mereka dicabut dari lingkaran entitas yang diakui sebagai manusia. Nah, esai ini berargumen kalau wujud modern dari 3 kehilangan itu lagi dipraktikkan di Gaza sekarang. Warga dikondisikan masuk ke apa yang MBB sebut sebagai zona maut atau death worlds. Zona maut. Maksudnya wilayah yang memang sengaja didesain sedemikian rupa, biar orang di dalamnya cuma tinggal nunggu giliran aja. Betul. Kondisi di mana populasi sipil ditempatin secara permanen, di garis tipis banget antara hidup dan mati. Eksistensi mereka direduksi, seolah-olah ya mereka cuma mayat hidup. Setiap detik kehidupan mereka itu di bawah cengkeraman kekuasaan yang bisa ngakhiri nyawa mereka kapan aja. Ada satu hal yang sangat ganggu logika saya sih di sini. Kalau kita ngomongin kekuasaan yang pakai kematian massal sebagai instrumen yang reduksi manusia jadi sekadar angka, gimana caranya ini beroperasi di tengah dunia modern? Maksudnya di era hukum internasional sekarang ini. Iya kan? Kita hidup di era di mana ada PBB, ada pengadilan internasional, konvensi Jenewa. Gimana mungkin sistem sebrutal nekropolitik ini bisa lolos gitu aja dari jerat hukum? Pertanyaan Anda barusan itu inti kritiknya penulis loh. Dia ngejelasin fenomena ini pakai konsep dari filsuf Giorgio Agamben, namanya status pengecualian atau state of exception. Status pengecualian? Iya. Ini bukan situasi di mana hukum internasional tuh kebetulan lupa diterapkan. Status pengecualian adalah kondisi di mana penguasa, atas nama kedaruratan perang atau keamanan negara, secara legal menangguhkan hukum itu sendiri. Hah? Tunggu, ini paradoks dong. Hukum dipakai buat melegalkan ketiadaan hukum itu sendiri. Tepat banget. Ketika suatu wilayah dideklarasikan ada dalam status pengecualian, konstitusi dan HAM itu ditarik mundur. Yang berlaku murni cuma kehendak dari pemegang kekuatan militer. Wah, gila sih. Esai ini secara kritis nyoroti standar ganda negara-negara barat yang sering koar-koar soal HAM. Institusi global ini milih diam atau malah ngasih justifikasi saat hukum internasional dikecualikan sepenuhnya dari Gaza. Dan dampak dari penangguhan hukum ini nyata banget di data yang disajikan penulis. Ada data di teks yang nyebutin kalau populasi warga Gaza turun sekitar 10% loh. Iya, dari 2,2 juta jiwa di 2023, diperkirakan menyusut jadi 2,1 juta menjelang pertengahan 2024 atau 25 ini. Hilang 10% dalam waktu secepat itu. Tapi saya harus main jadi devil's advocate bentar nih buat mikir kritis. Di eskalasi militer skala besar, bukankah korban sipil massal itu seringkali cuma dilabeli sebagai kerusakan tak disengaja atau collateral damage? Kenapa SH ini yakin itu kalau ini tuh desain kematian terencana? Karena instrumen yang dipakai itu jauh melampaui peluru atau bom. Yang terjadi di sana itu penerapan apa yang disebut kematian lambat. Penulis ngegarisbawahi kehancuran sistematis atas infrastruktur sipil. Rumah sakit yang dilumpuhkan itu ya? Iya, jaringan listrik diputus, krisis air, kelaparan yang dikondisikan dengan memblokade jalur bantuan.
Itu semua dirancang. Banget nunjuk siapa yang narik pelatuknya kan? Terlalu vulgar pelanggarannya. Betul, terlalu jelas. Tapi kalau populasi itu dibikin kelaparan, infrastruktur air bersihnya dihancurin sampai wabah penyakit muncul, proses kematiannya jadi samar kan? Penguasa bisa sembunyi di balik birokrasi kayak, oh jalur logistiknya terhambat, area konflik nih. Apa ini cara rezim nekropolitik ngaburin jejak? Itu observasi yang krusial banget. Ngebiarin orang mati perlahan karena malnutrisi dan penyakit itu, metode penjajahan kontemporer yang paling efisien. Ini ngelepasin tanggung jawab langsung dari si algojo di mata publik. Licik banget ya. Sangat. Taktik mencabut penopang hidup dasar ini memaksa warga sipil buat menegosiasikan keberlangsungan biologis mereka setiap hari. Bayangin aja, warga dipaksa minta izin cuma buat dapat air kotor atau sepotong roti ke otoritas militer yang justru lagi ngurung mereka. Itu manipulasi psikologis tingkat tinggi sih, tapi saya masih mikirin soal logistik dari pengepungan ini. Naluri manusia kan kalau ada ancaman maut, pasti nyari celah sekecil apapun buat kabur atau ngelawan. Gimana rezim ini mastiin status pengecualian mencengkeram sebegitu kuatnya sampai jutaan orang benar-benar nggak bisa kemana-mana? Penulis ngasih jawaban yang sangat tegas soal ini, dan itu kaitan eratnya sama teknologi. Penguasaan wilayah di era nekropolitik tuh udah nggak batas di tembok darat konvensional. Tembok beton tinggi itu cuma wajah luarnya aja. Terus wajah aslinya? Yang terjadi sebenarnya adalah penerapan kontrol vertikal mutlak. Wilayahnya dijepit bukan cuma di permukaan tanah, tapi dari bawah tanah sampai tembus ke ruang udara. Oke, mari kita visualisasikan ruang kontrol vertikal ini. Bayangin, Anda terkunci di ruangan beton raksasa. Tapi bukan cuma pintu keluarnya yang ditutup rapat ya. Lantai yang Anda injak itu ada sensor seismik buat deteksi getaran langkah. Benar. Dan pas Anda nengok ke atas, langit-langitnya dipenuhi drone, kamera pengawas pakai pemindai biometrik yang terbang 24 jam non-stop. Gak ada sudut gelap buat sembunyi. Bagi populasi di sana, sadar kalau mereka terus diawasi dari langit, pasti bikin mental hancur kan? Visualisasi Anda barusan ngerangkum sempurna apa yang dimaksud penulis sama laboratorium kematian. Dulu, teknologi militer kan buat ngelumpuhin tentara musuh di medan perang. Tapi sekarang, teknologi dialihfungsikan jadi mesin pengurung warga sipil. Langit yang harusnya jadi ruang bebas malah jadi ancaman ya? Iya, ruang udara berubah jadi ancaman eksistensial. Suara dengungan drone yang nggak berhenti itu merampas ketenangan psikologis warga, apalagi anak-anak. Ini bukan soal menangin pertempuran konvensional lagi. Ini manajemen penderitaan massal yang dikalkulasi secara algoritmik. Mengkalkulasi penderitaan secara algoritmik. Langit berubah jadi penjaga penjara? Tapi ini bawa saya pada satu kebuntuan nih. Kalau kekuasaannya seabsolut itu ngendalin air, makanan, tanah, langit, dan tujuannya buat nyiptain keputusasaan total, apa ruang buat ngelanan masih ada? Masih. Kalau kita ingat cerita kakeknya penulis di awal tadi, kan agensi yang tersisa cuma insting cari hidup. Apa esai ini ngelihat insting purba itu masih nyala di tengah laboratorium kematian secanggih ini? Menariknya, terlepas dari betapa suramnya teori ini, esainya nggak berujung pesimis kok. Penulis mengidentifikasi kalau agensi manusia itu nggak bisa sepenuhnya dimatikan. Di depan kekuasaan yang mau monopoli nyawa, warga Gaza memanifestasikan perlawanan mereka. Kayak gimana perlawanannya kalau semua dikontrol? Nah, perlawanan ini nggak selalu tentang heroisme angkat senjata, tapi sesuatu yang jauh lebih mendasar, yaitu tekad keras kepala untuk terus bertahan hidup. Tunggu sebentar. Penulis benar-benar nyamain sekedar aktivitas bertahan hidup dengan aksi perlawanan. Karena di politik tradisional yang namanya perlawanan tuh ya demonstrasi, negosiasi, atau perang di garis depan kan? Itulah dekonstruksi paling besar dari esai ini. Di kondisi normal, nyari air itu sekedar aktivitas harian. Tapi di bawah nekropolitik, di mana sistem udah ngerancang Anda buat nyerah, kelaparan dan mati, tindakan tetap bernapas itu adalah pembangkangan. Oh wow, jadi sekadar hidup itu aja udah ngelawan narasi mereka ya? Betul, pas warga ngumpulin air hujan, saling bantu di tenda pengungsian, atau guru-guru bikin kelas darurat di atas puing bangunan, penulis nyebut itu semua sebagai politik paling radikal. Gila, sudut pandang ini benar-benar maksa kita mikir ulang definisi perlawanan. Kalau kematian dipaksa jadi satu-satunya aturan yang sah, usaha sekecil apapun buat ngerawat kehidupan adalah tamparan keras buat penguasa. Tepat sekali. Penulis nyatet kalau kemauan keras buat hidup inilah yang bikin rezim dengan teknologi canggih apapun jadi frustrasi.
Menolak untuk lenyap itu agensi paling otentik. Tapi ini resonansinya cuma di sana aja atau gimana? Oh, tentu berdampak luas. Esai ini nyoroti kalau tekad warga Gaza itu memicu agensi perlawanan struktural global. Jutaan orang di berbagai negara protes ke jalan. Penulis juga eksplisit nyatet konsistensi politik Iran sebagai satu-satunya negara di Asia Barat yang nolak tunduk sama dominasi kekuasaan tersebut. Dinamika antara teror dan perlawanan ini terus berjalan. Wah, ini dalam banget. Terus, apa implikasinya buat kita? Penulis ngubungin krisis ini sama kritik buat sosiologi dan pendidikan formal, kan? Kalau sekedar nolak mati aja udah jadi perlawanan radikal, berarti kita yang di bangku kampus, atau yang baca berita dari jauh harus ngebongkar cara kita mendefinisikan HAM dong. Itu tamparan kritis penulis buat institusi akademik dan modernisme Barat. Selama ini, sosiologi tradisional asumsinya kan kehidupan dan perdamaian itu kondisi normal. Sementara kematian massal itu anomali sesaat. Iya, selalu diajarinnya gitu kan? Esai ini nundut kita buka mata. Bagi populasi tertentu, kematian sengaja diproduksi dan dinormalisasi. Ilmu pengetahuan dan institusi global gagal jadi pelindung pas mereka diam lihat hegemoni ini. Karena nyatanya teori indah soal HAM di kelas-kelas negara maju terbukti gugur pas ketemu kepentingan politik penguasa yang lebih besar. Penulis gamblang ngeritik peradaban Barat yang ngaku-ngaku puncak tata cara hidup beradab. Pas dihadapkan sama realitas status pengecualian di Gaza, konsensus nilai kebebasan mereka runtuh. Kelihatan banget hukum internasional tuh impoten. Sebuah diskusi intelektual yang berat tapi benar-benar penting ya. Mari kita tarik mundur sejenak nih buat lihat gambaran besarnya. Kita mulai dari empati personal soal kakek di masa DITI yang kehilangan ruang aman. Dari situ kita ngebedah evolusi kekuasaan kan? Dari ngontrol kehidupan di biopolitik ke kekuasaan mutlak yang mendikte kematian lewat nekropolitik. Kita juga ngurai gimana kematian massal ini disamarkan tanggung jawabnya lewat status pengecualian secara hukum. Dan gimana mereka dikunci pakai teknologi kontrol vertikal mutlak dari tanah sampai udara demi mendesain kematian perlahan. Sampai akhirnya kita nemu ironi dan harapan. Di tengah sistem yang mau musnahin mereka, sekedar ngerawat napas dan kemanusiaan malah jadi bentuk perlawanan paling sejati. Esai Irfan Palipui ini emang provokatif buat kita semua sih, buat mempertanyakan fondasi peradaban modern kita. Jangan lagi telan mentah-mentah narasi hukum global tanpa nanya kritis siapa yang sebenarnya diuntungin sama hukum itu. Setuju banget. Dan itu bawa kita ke satu pemikiran akhir untuk Anda bawa pulang hari ini. Esai ini nunjukin terang-terangan gimana instrumen HAM dan konsensus global bisa gampang banget dibekukan sama pihak yang pegang militer. Fakta ini harusnya ngelahilin satu pertanyaan yang meresahkan kita. Pertanyaan apa itu? Kalau di masa krisis sungguhan, pengadilan internasional dan perjanjian di atas kertas terbukti nggak bisa nyegah racun ditabur penguasa ke tanah kemanusiaan, apa ini berarti pertahanan terakhir kita di masa depan nggak bisa lagi digantungin ke birokrasi global? Masuk akal. Melainkan sepenuhnya harus bertumpu pada kedaulatan teknologi masyarakat itu sendiri dan solidaritas akar rumput untuk saling menolak mati. Ya. Itu pertanyaan yang perlu kita renungkan bareng jauh setelah audio ini selesai diputar. Teruslah membaca, pelihara rasa skeptis dan kegigihan Anda, dan sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.